Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita mencoba untuk melihat apa tujuan dari Tuhan Yesus. Dia mengkhotbahkan seperti ini kepada para pendengarnya. Tujuan utama adalah supaya hati kita itu betul-betul adalah hati yang bersih. Hati yang sungguh-sungguh tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, tidak ada kekhawatiran, ketakutan, atau sesuatu hal-hal yang sifatnya lebih membuat orang tidak nyaman. Tuhan menginginkan supaya kita itu dalam melangkah, dalam hidup beriman, itu dalam keadaan baik adanya dan ringan dalam melangkah. Nah, dendam itu justru membuat orang berat di dalam melangkah. Kalau orang itu masih mempunyai musuh, artinya dia mempunyai dendam atau mempunyai sesuatu untuk memusuhi orang lain, berarti tanda bahwa dia ingin melakukan tindakan-tindakan yang negatif sebetulnya. Nah, kalau kita itu sifatnya lebih aspek positif, lebih aspek-aspek yang baik dari hati, maka kalau ada orang yang dianggap musuhnya, itu kita harus mengkoreksi bahwa dia tidak mempunyai musuh lagi. Kenapa? Karena yang ada adalah orang yang memusuhi dia. Bukan dia mempunyai musuh, tapi orang yang memusuhi dia. Kalau orang yang memusuhi dia adalah orang lain itu yang punya aspek untuk melakukan tindakan-tindakan negatif terhadap dirinya. Tetapi dirinya tetap mempunyai aspek-aspek positif. Sehingga kalau Tuhan mengatakan bahwa supaya kita itu mengasihi musuh-musuh atau orang-orang yang musuhi kita dan mendoakannya, berarti tanda bahwa hati ini betul sudah hati yang baik. Hati yang sungguh-sungguh suci. Hati yang sungguh-sungguh bisa membuat orang lain itu kerasa. Walaupun yang istilahnya tindakan ini itu kepada orang yang memusuhi dirinya. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, mengapa seperti itu? Ya, karena kalau orang itu dalam hati ini hanya berupa kebaikan yang diberikan kepada orang lain, di situ menjadi tanda bahwa Tuhan itu sudah menguasai dirinya. Itu sudah menjadi tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir dalam dirinya. Nah, Tuhan menginginkan seperti itu. Sehingga kekerasan dalam diri ini itu tidak ada lagi. Yang ada adalah aspek mengasihi. Mudah tergerak hatinya. Nah, ini yang terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan juga. Jadi Tuhan sebetulnya dengan sabda ini, itu sharing mengenai dirinya. Jadi bukan hanya melulu dia mengajarkan, bukan. Tapi sharing apa yang terjadi dalam dirinya. Kita pun hendaknya juga dalam hidup pun hendaknya juga kita share, membagikan
apa yang ada di dalam diri kita ini kepada orang-orang yang kita jumpai. Sehingga mereka pun nantinya bisa menjadi agen-agen atau orang-orang yang mampu untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang makin lama makin mengenal siapa Allah itu. Jadi kalau dirinya itu melakukan tindakan kekerasan, bahkan memberikan salam saja kepada orang-orang, istilahnya kelompoknya, di sana tampak bahwa dirinya itu masih mempunyai aspek-aspek negatif dalam diri. Maka kalau kita itu harus memberikan salam ya kepada orang lain. Semua orang harus kita beri salam. Karena salam damai, shalom. Kata damai ini adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan kepada semua orang. Jadi tidak hanya untuk kelompok kita. Maka kalau kita mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari mengatakan oh ini orang kita, oh ini kelompok kita, oh ini pokoknya semua aspek dengan label kita beri tanda bahwa kita masih mengkotak-kotakkan, di situ tanda bahwa kita belum sepenuhnya menerima kehadiran Tuhan dalam hati. Jadi kalau masih ada orang yang mengatakan bahwa kita harus memberikan salam hanya kepada orang-orang kelompok kita saja, beri tanda bahwa masih ada kekerasan di dalam diri kita. Dan kalau orang itu hanya mau menerima salam dari kelompoknya saja, orang itu sebetulnya masih juga mempunyai dendam. Belum bersih hatinya. Maka Tuhan sebetulnya mau mengkritik kepada kita. Jangan lagi mempunyai label, oh ini kelompok kita, oh ini orang kita. Maka kita harus memberi dan saling menerima hanya dengan kelompok itu saja. Maka mari kita mencoba untuk menyempurnakan tindakan-tindakan kita ini sebagaimana sabda Tuhan. Marilah kita harus sempurna seperti Bapamu sudah sempurna di surga sana.